ketika di dalam rahimnya tadi seorang bayi itu menyusu kepada ibunya, padahal belum pernah, Pak. Tapi Allah kemudian ilhamkan itu kepada seorang anak. Nah, karena Allah Al-Hasib. Nah, ini diantara makna Al-Hasib. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini saya singkat saja. Kemudian yang kedua, Allah senantiasa menghitung, menghisab segala sesuatu, tidak ada urusan sekecil apapun, hadirin, kecuali yang tidak terlepas yang dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam, contoh misalnya, Allah sampaikan, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kata Allah, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sungguh Allah telah menentukan jumlah-jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Allah tegaskan lagi dalam ayat lain, atau di dalam ayat lain, wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Ilmu Allah meliputi apa yang ada pada mereka dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Hadirin Bapak Ibu semua, tanya Pak kepada para ahli astronomi, kepada para ahli geologi, hadirin, kepada para ahli ilmu apapun, ada hitungan yang sangat presisi sekali dari ciptaan alam yang Allah ciptakan, Pak. Setiap planet memiliki gravitasi yang sangat tepat sekali, hadirin. Sehingga planet ini, setiap planet tidak bertabrakan, setiap planet tidak tarik menarik, karena Allah menghitungnya, Pak. Bapak Ibu semua pernahkah terbayang, Pak? Kuping kita, hadirin, Allah hitung sedemikian rupa rapi, luar biasa. Mata kita, bahkan jaringan-jaringan sarafnya Allah hitung sedemikian rupa sampai memiliki, hadirin, ratusan ribu jaringan saraf Allah hitung sedemikian rupa, hadirin. Kulit kita, gigi kita, lihat dihitung luar biasa, Bapak Ibu semua. Kita memiliki gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Coba bayangkan andaikan gigi semua, gigi taring semua, Pak. Allah hitungan ketika kita makan, apa yang dibutuhkan oleh mulut kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibutuhkan oleh kita, setiap organ tubuhnya diatur, dihitung oleh Allah. Bahkan setiap manusia memiliki organ tubuh, hadirin, di tempat-tempatnya yang sama. Jantung yang sama, di paru yang sama, Pak. Bayangkan setiap orang itu memiliki organ tubuh berbeda-beda, hadirin. Kayaknya gak ada dokter, Pak. Dokter pun gak mau jadi dokter, karena setiap dokter harus mencari jantungnya dulu. Di mana ini jantungnya? Allah secara presisi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Hasib, hadirin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu semua, setiap amal manusia akan dihisab oleh Allah. Jadi Al-Hasib ini mengajarkan kepada kita supaya kita selalu ingat bahwa kita akan dihisab oleh Allah. Hadirin, setiap perbuatan kita, dosa-dosa kita akan dihisab, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan ini di dalam Al-Qur'an, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan simpan, kata Allah, timbangan yang adil sekali, gak akan dikurang-kurangi, gak akan ditambah-tambahkan, karena Allah Al-Hasib. Pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai', tidak akan pernah ada satu jiwa pun dizalimi oleh Allah syai'an, sedikit pun, hadirin. Gak akan ada, tidak akan ada kebaikan yang dilupakan dan dihilangkan. Begitu pula tidak akan ada dosa yang tidak mendapatkan balasannya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Jika amal itu sebesar biji kecil, hadirin, biji sawi, ataina biha, kami akan balas, hadirin. Allah pasti akan balas. Wa kafa bina hasibin, maka cukuplah kami yang menjadi pengawas, kami yang menghitung. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, ketika kita beramal, Pak, jangan hiraukan ucapan manusia, jangan pikirkan penglihatan manusia, jangan pikirkan hadirin pujian manusia. Cukup Allah yang menghitung, enggak membalas amal kita, Pak.
maka di situ kita akan merasa nikmat, tenang sekali beribadah. Kita tidak peduli hadirin ketika berbuat baik tidak ada orang yang memuji kita. Kita tidak peduli hadirin ketika banyak berbuat amal soleh tidak ada orang yang melihat kita. Wa kafan bina hasibin, karena kita merasa cukup. Allah yang akan membalas, mengawasi hadirin, menghitung amal-amal kita semua. Atau di dalam ayat lain, wa wudhi'al kitab, ketika kitab itu hadirin disodorkan, fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, maka kamu akan melihat orang-orang yang berdosa dalam keadaan takut hadirin. Kemudian mereka mengatakan, wa yaqulun ya wailatana bali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang berdosa nanti di hari kiamat mengatakan, kitab macam apa ini yang tidak meninggalkan sedikit pun amal kecuali dicatat dengan baik, Pak. Tertulis luar biasa secara sempurna hadir. Dari awal kita lahir sampai meninggalnya tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah dalam catatan amal kita. Teknologi apa hadirin yang bisa mencatat kehidupan seperti itu, Pak? Hadirin, dicatat dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin malam saya bahas surat Al-Mutaffifin hadirin, kebetulan di salah satu di jamaah. Jadi ini luar biasa bahasa Al-Quran. Ketika Al-Quran membahas wailul lil mutaffifin. Al-mutaffifin itu kan orang-orang yang curang, Pak. Ya. Secara bahasa Bapak Ibu semua, mutaffifin itu berasal dari kata tatfif. Tatfif itu artinya asyai'ul qalil, sesuatu yang kecil sekali, Pak. Jadi sebenarnya secara bahasa mutaffifin itu dari kata tatfif artinya sesuatu yang kecil. Kan al-mutaffifin itu berbicara tentang kebiasaan orang-orang Mekah dulu hadirin, sebelum datangnya hadirin Nabi Muhammad, sebelum mereka beriman kepada Allah, sebelum mereka beriman kepada hari akhirat, praktik-praktik perdagangan mereka itu curang hadirin, curang. Ketika curang, menakar, menimbang. Biasanya Bapak Ibu semua, kalau orang menimbang sesuatu, ibu-ibu misalnya beli ke pasar, Bu, beli buah 1 kilo, biasanya orang curang itu biasanya berapa hadirin, berapa beratnya? Kan gak akan sampai setengah kilo, Pak, curang. Curang misalnya dia curang setengah kilo, jadi cuma diberikan setengah kilo. Kalau setengah kilo ketahuan, Pak. Curang itu kan biasanya sedikit, Pak, sedikit hadirin. Makanya orang yang curang itu disebut mutaffifin. Dia membela yang sedikit hadirin, sudah untungnya kecil. Karena dia curang kan, orang hadirin menakar, ada penjual ingin curang kepada konsumennya, dikurangi paling kan setengah ons, Pak, dikurangi paling 1 ons saja hadirin, kecil. Dia ingin untung di dunia sedikit, tapi siksanya besar nanti di akhirat. Makanya disebut dengan mutaffifin. Mutaffifin, orang yang curang, dia membela yang sedikit untung di dunia, tapi besar siksanya nanti di akhirat. Makanya wailul lil mutaffifin. Karena yang kecil, meskipun tadi seorang pedagang setengah ons mengurangi, Pak, atau lebih kurang daripada itu hadirin, Allah Maha tahu sekali. Di luar biasanya Islam hadirin, Allah Maha tahu sekali. Makanya kemudian orang-orang yang berdosa, ya walitana bali hadzal kitab, kitab macam apa ini, cuman setengah on aja dihitung oleh Allah. Kan itu. Atau lebih kecil itu masih dicatat oleh Allah. Illa ahsaha, apalagi yang lebih besar daripada itu, Pak. Hadirin, yang kecil saja begitu dicatat oleh Allah, apalagi yang lebih besar itu. Hadirin, wa wajadu ma'amilu hadira, mereka akan mendapatkan setiap apapun yang mereka amalkan ketika di dunia hadir di hadapannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan menzalimi satu orang pun. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Dikurangi sekian, ditambahkan sekian, tidak akan ditambah-tambahkan, tidak akan dikurang-kurangi. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, ada satu riwayat hadirin dalam hadis nih, riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi pernah mengatakan seperti hadirin. Nah, yahsyurullah azza wa jalla an-nas yaumal qiyamah. Allah akan menghimpun nanti setiap manusia di hari kiamat, buratan, gurlan, buhman. Dia dalam uratan, dia dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak membawa apapun.
hadirin. Tidak akan ada yang membawa atribut, hadirin. Tidak ada yang membawa bendera. Sama semua nanti dikumpulkan. Tsumma yunadihim, kemudian nanti Allah memanggil bisautin yasma'uhu man ba'd, yang suara dengan orang yang akan didengar oleh semua, baik yang dekat ataupun yang jauh. Kemudian Allah mengatakan, anal malik, akulah yang maha raja di raja. Annad dayyan, akulah zat yang membalas. Layan bagi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nar walahu inda ahadin min ahlil jannah hakun. Tidak layak seorang penghuni neraka dia masuk ke dalam neraka kalau dia masih punya haknya tertinggal di penghuni surga. Allah akan tunaikan dulu, gak akan dia masuk ke dalam neraka. Hadir. Begitu pula hatta aqussahu anhu wa la yanbaghi li ahadin min ahlil jannah, tidak layak seorang penghuni surga dia masuk ke dalam surga an yadkhulal jannah walahu inda rajulin min ahlin nar hak, kalau dia misalnya punya punya hak yang atau harus ditunaikan atau tadi hak yang belum diambil dari penghuni neraka, dia tidak akan masuk surga kecuali harus dia bereskan dulu urusannya. Maksudnya apa? Hadirin Bapak Ibu, seorang tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali sudah ditunaikan semuanya, beres oleh Allah. Mungkin dia pernah hadirin, dia punya kebaikan pasti dibalas. Kalau dia punya amal soleh pasti dibalas sampai sudah beres itu semua. Atau mungkin dia pernah dizalimi, dia harusnya masuk neraka Pak. Dia pernah dizalimi, dia bereskan dulu urusannya. Baru kemudian dia benar-benar masuk ke dalam neraka itu karena memang benar-benar layak masuk ke dalam neraka. Begitu pula ke dalam surga Pak. Seorang tidak akan masuk surga kecuali dia harus tunaikan. Mungkin dia punya dosa apa kepada kakaknya, dia punya dosa kepada konsumennya, dia punya dosa kepada ibunya, harus ditunaikan dulu oleh Allah. Dia gak akan mungkin bisa masuk surga kecuali dibereskan urusannya itu. Semuanya akan dibereskan sesuai hadirin perhitungannya dengan sempurna karena Allah itu Al-Hasib. Nah, hadirin Bapak Ibu saudara Allah, dan yang terakhir, nah, tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah untuk menghisab seluruh amal manusia. Ini yang harus kita yakini Pak. Nanti manusia itu kan tadi bukan miliaran, bukan triliunan Pak. Seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan Allah akan kumpulkan, Allah akan hitung semuanya. Hadirin, summa ruddu ilallahi maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Dialah Allah yang paling cepat dalam hadirin perhitungannya. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, saya ingin tutup dengan perkataan Umar bin Khattab yang masyhur sekali hadirin. Beliau pernah memberikan nasihat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, hitunglah diri kalian, amal-amal kita sebelum kita nanti dihisab. Kata Umar, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang amal-amal kita sebelum nanti kita akan ditimbang. Hadirin, jangankan Allah, jangankan malaikat Pak, kita sendiri pun tahu Pak, kita sendiri pun bisa menimbang kira-kira kita ini orang baik atau orang yang tidak baik Pak. Ibadah kita ini baik ataukah tidak baik. Jangankan orang lain, kita sendiri yang menghitung mampu. Kata Umar, timbang diri kalian sebelum nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisabi ghadan. Karena itu lebih ringan bagi kalian dalam penghisaban untuk hari esok, antuhasibu anfusakum al-yauma, agar kalian semua untuk menghisab diri kalian hari ini. Bapak Ibu semua, hari ini sebelum datangnya kematian kita menghitung, menimbang, menghisab amal-amal kita. Ada yang kurang bisa kita perbaiki besok, ada yang kurang bisa kita tambah amalnya besok. Tapi nanti watazayyanu lil ardil akbar yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nanti ingatlah ketika Allah menimbang di hari yang besar, di hari penghisaban. Kalau kita sudah ditimbang di akhirat Pak, sudah tidak bisa lagi kita perbaiki. Tapi kalau hari ini kita menimbang amal-amal kita, menghisab mana dosa kita yang kita belum berhenti, mana amal kita yang masih kurang, mana ibadah kita yang belum kita sempurnakan, mana hak orang lain yang belum kita tunaikan, hadirin, mana dosa-dosa yang belum kita tobati. Hari ini masih kita perbaiki, tapi nanti kalau sudah di timbangan, hadirin, di hari penghisaban, sudah tidak ada lagi waktu kita untuk memperbaiki. Nah, itu nasihat dari Umar bin Khattab.
radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu semua, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini di antara makna Al-Hasib, Allah yang Maha menghisab amal kita, Allah yang Maha mencukupi kebutuhan kita, dan ingat bahwa semua amal kita akan dihisab, dan seluruh hisaban itu tidak sedikit pun ada kesulitan bagi Allah untuk menghitung amal-amal manusia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.